Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. 91,1 FM Radio Robbani, Merajut Ilmu dan Peradaban, Generasi Robbani dan pemirsa KMTV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kita untuk kesempatan pagi hari ini. Kita kembali di Pondasi Podcast Dakwah Islami. Untuk kesempatan hari ini Alhamdulillah kita sudah bersama guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala bentuk nikmat dan juga rahmatnya kepada kita bersama. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon salawat ini tersampaikan selalu hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat yang berjuang bersama beliau, juga tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, Generasi Robbani dan pemirsa KMTV, kita bahagia sekali bisa bertemu kembali di podcast ini. Dan untuk hari ini atau pagi ini, kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat utama. Sesuai dengan judul yang kita angkat adalah The Prime Time atau waktu-waktu yang sangat utama. Kita maklum atau tahu bahwa sudah memasuki hari ke-18. Nanti malam ke-19, nanti ada garis miringnya ya. Nanti kita akan bahas ini selama lebih kurang 1 jam ke depan, apa prime time itu dan waktu-waktu yang utama itu, apa saja yang ibadah yang lebih utama untuk kita lakukan. Kita akan bahas bersama guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah Ustaz. Barakallah fiik Ustaz. Jazakallah khair untuk kehadirannya di studio Ustaz, dan kita akan membahas tema yang sangat utama Ustaz, the prime time atau waktu-waktu yang sangat utama. Masya Allah. Kita tahu Ustaz, Ramadan ini kan semuanya sebenarnya utama Ustaz waktunya. Dan sudah kita bahas juga di diktat bahwa kita akan berburu berkah setiap hari, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Tapi ada satu keistimewaan di 10 terakhir yang dikatakan dari keterangan Allah dan Rasulnya Ustaz melalui sunnah dan Al-Quran juga. Sebenarnya apa hal-hal atau hal apa yang utama yang mesti kita lakukan di waktu-waktu atau 10 terakhir Ramadan ini Ustaz? Apakah hanya kita dengar itikaf Ustaz ya, atau membaca Al-Quran, atau momen 10 terakhir ini memang biasanya kita lakukan dengan itikaf, atau seperti apa Ustaz? Nah, fadhal Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Para pendengar di 91,1 FM Radio Robbani, Merajut Ilmu dan Peradaban, ataupun yang menyaksikan melalui media Kampar Mengaji TV dan media-media lain yang ikut merilis dan merilai perbincangan kita pada hari ini. Saya ucapkan sabahul khair. Semoga waktu ini waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap kata yang kita ucapkan atau sikap yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan. Alhamdulillah segala nikmat dan karunia-Nya, bahwa tidak akan lama lagi, dalam 2 hari atau ketiga harinya kita akan masuk ke the prime time, yaitu waktu-waktu utama. Ibarat pertandingan ini putaran akhir, putaran yang mendebarkan, yang di samping juga penuh harapan. Namun sebelum kita masuk ke pembicaraan ini, ada satu hal yang mungkin ada baiknya kita ingatkan diri kita sendiri, kemudian saudara-saudara kita yang berpuasa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu tentang suatu penyakit kita
dan ini menimpa banyak atau mayoritas dari kita. Dan untuk itulah kita hari ini berbincang, mudah-mudahan bisa saling mengingatkan dan saling menguatkan. Yaitu penyakit al-ghaflah, penyakit yang membuat kita banyak rugi di dunia dan di akhirat. Yaitu sifat al-ghaflah. Al-ghaflah dalam bahasa Arab artinya adalah secara etimologi, secara bahasa maknanya adalah tarkus syai' ihmalan wa iradan, yaitu meninggalkan sesuatu yang bersifat menyia-nyiakan dan melalaikan, yaitu meninggal, berpaling daripadanya. Kita tahu semua kita hari ini tahu bahwa Ashr Awakhir itu adalah hari-hari yang terbaik, khususnya di malam harinya. Sampai-sampai Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan al-layali al-ashr al-akhir min Ramadan afdalul layali ala fi kulli sana, afdal min layali ashrul awail min Dzulhijjah, bahwa 10 malam terakhir bulan Ramadan ini adalah malam paling utama, bahkan lebih afdal daripada malam-malam hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sedangkan siang al-ashrul awail min Dzulhijjah afdal min ayam al-awakhir atau ashr al-awakhir min nahari al-ashr al-awakhir min Ramadan. Jadi di Ramadan ini malamnya yang paling afdal, dan di bulan Dzulhijjah siangnya yang paling afdal, dan kedua-duanya adalah yang paling utama. Ini makna al-ghaflah berbahasa adalah tarkus syai' ihmalan wa iradan, meninggalkan sesuatu yang kita sudah tahu itu. Tidak ada orang muslim yang berpuasa yang tidak mengetahui ini, tapi tetap asaba aktsarana al-ghaflah, tahu, sehingga tidak sedikit nanti waktu kita terbuang tanpa manfaat dan kegunaan-guna. Sedangkan menurut istilah al-ghaflah itu disebutkan oleh para ulama adalah mutaba'atun nafsi ala syahawatiha, yaitu mengikuti nafsu untuk melepaskan keinginan-keinginannya. Kalau di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tahulah untuk keinginan diri itu rumah mesti servis, mesti rapi, teratur. Kalau bisa juga perabotannya diganti. Kemudian hidangan-hidangan harus juga kalau bisa membuat decak kagum orang. Belum lagi apa namanya, handsetnya, ya bikin orang ngiler menihalnya. Sehingga dia kemudian baju hari raya, pakaian hari ini subhanallah tidak cukup 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang. Masya Allah, kayaknya sampai hari raya Onam 7 pasang pula itu. Subhanallah, tambah lagi raya yang lain kan. Alhamdulillah. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT. Jadi mengikuti nafsu jiwa kita atas keinginan-keinginannya. Banyak kemarin-kemarin tidak timbul, sekarang timbul. Apalagi dengan hari-hari ini musim THR turun atau macam-macam lah tunjangan-tunjangan, baik di instansi, di institusi maupun di perusahaan-perusahaan, turunnya menjelang hari raya. Dan itu harus dibelanjakan karena namanya tunjangan hari raya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Nah, keinginan-keinginan ini yang kita perturutkan
membuat kita melalaikan apa yang seharusnya yang harus kita persiapkan. Kemudian hatta nu'rid anil akhirah, sehingga kita berpaling dari hal-hal yang berguna bagi kita di akhirat, dan yuaddi ila ihmaliha, dan menyebabkan kita menyia-nyiakannya. Tahulah kalau antum kita setiap hari, kalau dari pagi sampai petang berjalan mencari kursi yang baru, mencari meja, mencari piring-piring, mencari toples-toples, mencari tempat-tempat medang dan sebagainya. Malam habis tenaga kita. Ya, habis tenaga kita. Sehingga apa yang terjadi malamnya yang seharusnya, dan ini yang akan kita bicarakan pada hari ini, yang seharusnya kita hidupkan, akhirnya kita matikan. Malamnya harusnya kita bangun, akhirnya kita tidur pulas. Lain di sini, lain pula di tempat lain. Di tempat lain misalnya, orang mungkin siangnya istirahat, malamnya habis pulang ke mall-mall cari belanjaan dan sebagainya. Ini subhanallah kaum muslimin dan muslimat, ghaflah ajibah, ya, suatu yang sangat mengerikan yang menimpa kita hari ini di seluruh semua level, di semua strata dan semua status sosial kita. Dari anak muda dah sibuklah dengan kalau dulu biasanya lepas subuh ngabuburit namanya, ya jalan-jalan, ya asmara subuh, naudzubillah, asmara subuh. Sekarang dah asmara isya, asmara macam-macam. Tentu lihat sendiri, masya Allah, dengan menjamurnya kafe-kafe hari ini, masya Allah, bukber di mana-mana. Tapi betul-betul bukber itu artinya boleh dikatakan banyak menyebabkan orang lalai dari ini. Bahkan pernah kita saksikan dari buka, habis itu salat maghrib lewat, salat isya lewat, apalagi tarawih. Jadi rupanya definisinya adalah puasa itu puasa menahan haus dan lapar. Yang namanya dosa-dosa, yang namanya lalai tetap. Nah disinilah sebenarnya kita, ya khususnya para orang tua yang paling dekat dengan anaknya, kemudian para tokoh masyarakat, para ulama, para guru punya kewajiban ekstra untuk mengingatkan, dan juga para pemangku kebijakan, ya pemangku kebijakan untuk juga mengiring umat kepada tidak melalaikan akhirat mereka, karena dunia yang sebenarnya sudah jauh hari sudah dipersiapkan, bukan sekarang. Nah terkait dengan apa yang dikatakan, apa yang waktu-waktu the prime time ini, di waktu-waktu the last prime time ini, waktu-waktu Ashr awakhir yang sangat berharga, bukan hanya harinya, jamnya, menitnya dan detiknya. Pokoknya di 10 hari terakhir ini, khususnya di malam-malamnya, dia tidak mau kita harus jangan sampai ada hal-hal yang melalaikan kita. Ya kalau seandainya makanan nantilah setelah seraya aja disiapkan, atau apa yang ada. Nah, apa yang ada, karena memang kita tidak disuruh untuk berlebihan. Apa yang ada, ya alhamdulillah, begini. Jangan sampai hari-hari. Nah, Nabi alaihissalam, apa saja yang menjadi amalan andalan di bulan atau di hari-hari terakhir ini, waktu-waktu utama ini? Memang kita tidak bisa mencari teladan dan panutan dalam hal ini yang bisa melebihi ada kecuali Nabi alaihissalam. Subhanallah, beliau yang sudah dijamin masuk surga, yang terpelihara dari dosa-dosa, dan seutama para nabi dan rasul,
Yang pertama masuk surga dan seterusnya. Tapi subhanallah, di hari-hari terakhir ini, seperti yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Al-Imamain Al-Bukhari Muslim, Aisyah radhiyallahu taala mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-ashr bi Abi wa Ummi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk 10 hari pertama, 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir bulan Ramadan, tapi yang beliau lakukan ahya laila, dia hidupkan malamnya. Apa makna malam yang hidup? Kita kan selalu bilang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Maknanya apa? Orang pada tidak kelihatan, tertidur. Orang pada istirahat. Tapi kalau yang hidup, kalau kita lewat di zaman itu, ya ketika mereka sholat masing-masing di rumahnya waktu itu setiap rumah itu terdengar dawi, yaitu dengungan seperti dengungan lebah. Karena suara saling saling beradu suara, sehingga yang timbul adalah dengungan seperti dengungan dari kejauhan, tidak jelas. Tapi setiap rumah ada lantunan baca ayat Quran dari rumah-rumah tersebut, karena mereka menghidupkan malam. Nabi SAW ahya lailahu. Di masa Nabi SAW, beliau pernah ikut bersama kaum muslimin untuk sholat tarawih 3 atau 4 malam. Malam pertama cukup ramai karena orang belum tahu, tidak diumumkan. Malam kedua tambah ramai, hatta tadhar masjid bin nas, sampai nak muat dalam masjid. Kalau zaman sekarang dah mulai pengurus untuk membuat program perluasan masjid. Walaupun nanti di 10 pertama saja, 10 kedua sudah hilang. Sudah ada kemajuan ke depan, semakin kemaju ke depan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Malam kedua ramai, malam ketiga lebih ramai lagi. Dan malam keempat Nabi SAW ditunggu oleh para sahabat di masjid. Siapa yang tak salat bersama Nabi SAW? Bertemu Nabi, wajahnya yang bercahaya dan berseri-seri. Bertemu Nabi, membuat cinta kepada Islam, meningkatkan keimanan. Bertemu dengan Nabi, rahmatan lil alamin. Bertemu dengan Nabi, sejuta pahala, selaksa harapan. Subhanallah, barakat bersama Nabi SAW. Bacaan Nabi SAW ahsan al-qira'ah, sebaik-baik bacaan. Dari dialah para sahabat menerima bacaan Al-Quran Karim. Makanya ketika Ubay diminta oleh Nabi SAW untuk baca Al-Quran, Aqra'u alaika wa alaika unzil ya Rasulullah. Apakah mungkin saya yang baca padahal diturunkan kepada aku yang lebih bagus baca? Imamul muslimin. Mereka menunggu Nabi SAW. Tapi Nabi SAW tidak keluar. Sampai ada yang khazafa al-khazaf. Apa nama khazaf? Khazaf artinya dia melontar pintu Nabi SAW, kerikil kecil untuk mengingatkan Nabi lah, lebih kurang begitu. Nah, kalau kita kan ada mikrofon, salat kan ya, salat Rasulullah mengingatkan bahwa waktu salat. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Nabi tak keluar. Kemudian besoknya dia katakan, la yakhfa alayya min amrikum al-bariha. Apa yang kalian lakukan semalam, saya tahu semuanya. Karena Nabi tidak tidur dia. Tidak tidur. Lakin khasyitu an tufrada alaikum fala tutiqu. Saya takut nanti kalau kalian begitu bersemangat lalu diwajibkan salat tarawih ini, kalian pasti datang. Nabi takut beralasan karena wahyu masih turun. Maka sebenarnya ini sudah sunnah Nabi SAW
salat tarawih itu berjamaah. Sebagaimana ijma' para ulama bahwa salat tarawih itu disunatkan berjamaah. Cuman ikhtilaf mereka tentang mana yang lebih afdal, salat sendiri atau salat berjamaah. Sebagian besar mengatakan berjamaah lebih afdal karena menghidupkan syiar yang telah dihidupkan oleh Nabi SAW lalu dihidupkan secara berterusan kembali oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini yang pertama, ahya lailah. Nabi hidupkan malamnya. Ulama berbeda pendapat menafsirkan ahya lailah, apakah tidak tidur sama sekali atau tidak tidur sebagian besar malamnya. Ya, sebagian berdasarkan riwayat yang lain dari sebagian turukul hadis memang tidak tidur Nabi di malam ini, di malam-malam terakhir Ramadan. Sebagian mengatakan tidurnya sangat sedikit. Intinya malam Nabi SAW di malam-malam terakhir Ramadan adalah dihidupkan dengan qiyamul lail. Yang kedua adalah wa aiqadha ahlahu. Nabi SAW ini kan bagian daripada pendidikan bahwa ketika seseorang beramal kebaikan, dia tidak melupakan orang-orang lain. Orang lain, utamanya orang-orang paling dekat dengan dirinya. Yang paling dekat dengan dirinya ahlahu. Wa aiqadha ahlah. Yang lain Nabi kata, "May yuqidhuna sawahibul hujurat." Siapa yang bisa membangunkan para istri yang di kamar-kamar mereka. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Wa aiqadha ahlah. Karena ini bagian daripada pendidikan. Nabi tidak ingin sendiri mendapat kebaikan ini. Sehingga sahabat para istrinya, keluarganya dibangunkan oleh Nabi SAW, sehingga ini juga menjadi sunnah yang harus dihidupkan oleh seluruh kaum muslimin di saat di bulan-bulan atau hari-hari terakhir ini mereka membangunkan keluarganya. Kemudian Nabi SAW, nah, di antara yang dia lakukan itu seperti dalam sahih tadi, wasyaddal mi'zar. Wasyaddal mi'zar yaitu mengikatkan kain pinggangnya atau kain sarungnya. Para ulama kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, beliau menafsirkan syaddal mi'zar kinayah, yaitu di malam terakhir Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan, Nabi SAW sama sekali tidak melakukan hubungan suami istri. Dikerjakan mi'zarnya. Seperti kata Aisyah radhiyallahu anha, "Idza kuntu ha'idan syaddadtu ala barjil mi'zar." Saya mengencangkan ikat pinggang saya, fayubashiruni wa ana haid. Lalu Nabi SAW menggauli saya, dia di atas izar, tidak berhubungan suami melalui tempat haidnya. Nah, Nabi SAW syaddal mi'zar, kinayah bahwa tidak melakukan hubungan suami istri. Ya. Ini dikuatkan dengan Nabi SAW selalu itikaf. Dan itikaf salah satu pembatalnya adalah berhubungan suami istri. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ini menguatkan tafsir bahwa ini adalah syaddal mi'zar, artinya tidak melakukan hubungan suami istri setelah masuk 10 malam terakhir Ramadan. Ada yang mengatakan syaddal mi'zar artinya kinayah al-ijtihad wal mukabada wal mujashama li al-ibadah. Yaitu kinayah juga bahwa seseorang kalau apabila bekerja keras, dia juga menguatkan ikat pinggangnya supaya tidak lepas ketika bekerja. Ini juga bahasa kinayah, dan dua-duanya makna ini mewakili atau bisa dimaknai dengan tidak berhubungan suami istri dan benar kenyataannya, dan juga artinya mengencangkan ikat pinggang untuk bersungguh-sungguh, lebih bersemangat, berjihad, bersemangat untuk beribadah di 10 malam terakhir Ramadan ini. Baik. Ma'asyal kiram. Kemudian yang keempat yang dia sering yang tidak ditinggalkan oleh Nabi SAW adalah i'tikaf. Wal i'tikafu menurut bahasa kan
luzumus syai', yaitu selalu berada dengan sesuatu. Artinya akaftu ala amali, saya i'tikaf mengerjakan pekerjaan. Artinya saya selalu mengerjakan ini. Nah, kemudian al-i'tikaf di masjid maknanya adalah luzumu al-masjid. I'tikaf di masjid istilah adalah luzumu al-masjid min ajli ta'ati, min ajli at-ta'ah, yaitu selalu berada di masjid dalam rangka berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW selalu i'tikaf di 10 malam terakhir sampai Allah wafatkan dia, seperti dalam hadis as-sahihain dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, Nabi SAW, Nabi SAW kenapa dia i'tikaf? Karena orang i'tikaf di masjid gerakannya pasti terbatas. Gerakan terbatas, gerakan yang sifatnya melalaikan. Keluarga, jual beli, kan tadi lah. Kalau sekarang kita tidak i'tikaf misalnya di akhir Ramadan ini, tentu jual beli tinggal. Tidak, kalau kita tidak i'tikaf, tentu kita akan melakukannya. Teringat beli ini, pergi beli ini. Tapi kalau i'tikaf, tidak, kecuali itu batalkan i'tikaf. Demikian juga dengan keluarga. Ketika kita tidak i'tikaf, ya kalau tinggal dengan istri, tidur dengannya misalnya, pasti akan melakukan sesuatu, dan juga ini memakan waktu dan juga energi. Makanya Nabi SAW sengaja i'tikaf sehingga beliau bisa betul-betul tafarruq untuk melakukan amalan-amalan besar di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Karena apa? Karena ibarat sebuah pertandingan sih, orang di final tidak boleh lalai. Ini final ini. Bukan hadiahnya ini penentuannya. Penentuan hadiah terbesar di bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Oleh itu Nabi SAW memang untuk itu salah satu tujuannya adalah berburu Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu sifatnya seperti apa nilai amal kita pada malam itu, seperti itulah hasilnya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, yaitu malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Andainya antum salat malam itu, salat terbaik sepanjang hidup. Kemudian sedekah malam itu, sedekah terbaik sepanjang hidup. Zikir dan doa terbaik sepanjang hidup. Dan seluruh baca Al-Quran terbaik sepanjang hidup di malam Lailatul Qadar. Bayangkan hadiahnya. Nah, Nabi tidak mau menyia-nyiakan itu. Tidak mau menyia-nyiakan itu. Dan adanya di 10 malam terakhir. Dan lebihnya lagi diharapkan di malam-malam ganjil. Makanya Nabi mulai masuk i'tikafnya tanggal malam 21. Ketika terbenam matahari masuk malam 21 sampai terbit fajar pada hari Al-Aid, Lailatul Aid. Sampai Lailatul Aid. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ini i'tikaf. Itulah sebabnya Nabi SAW i'tikaf. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan. Lailatul Qadar tahun ini kira-kira di malam keberapa? Soalnya malam ganjil kita berbeda. Ya, sekarang kan malam ini malam 19 ya. 19 ya. Lusanya malam 20. Dan setelahnya baru 21. Nah, bagi sebagian malam ini sudah malam 21. Bagi yang puasa Jumat. Bahasa besok itu malam 21 bagi yang puasa hari Sabtu. Dan malam lusanya itu malam 21 bagi yang puasa, yang mazhabnya ingin lambat puasa, ingin cepat hari raya. Nah, ini juga semakin membuat kita tidak boleh nyanyikan setiap malam. Mana tahu yang benar yang Jumatnya, dan mana tahu yang benar adalah puasa Sabtunya, mana tahu yang benar adalah Ahadnya. Maka tidak boleh satu malam pun disia-siakan.
Ini untuk tahun ini secara khusus ini. Ya, Nabi sebab apa? Kita sekarang bingung mana layalul witirnya yang mana ini? Nah, Berbeda kan? Malam ini kah? Atau malam esok? Atau malam lusa? baik. Jadi ini juga membuat seorang muslim hari ini, muslimah, juga harus lebih bermujahadah pada ini. Jangan sampai rupanya ternyata malam ini malam 21. Nah, itu harus sudah mulai dari sekarang. Nah, atau malam 19 kini ya? 19 ya? Oh maaf, 19 berarti bagi yang puasa Jumat 20 saya. 20. Enggak, yang puasa Sabtu 20. 21 malam. Ya 21 malam ini. Nah. Berarti antum sejak malam ini udah mulai etikaf. Hah? Subhanallah. Tapi kaum muslimin yang sesuai prosedur adalah yang malam 21 adalah yang malam lusa. Ya. Malam ini belum, malam besok belum, malam lusa. Yang prosedur yang ikut protap, prosedur tetap yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Baik Ustaz. Baik, barakallahu. Ustaz, kita ke lebih spesifik ke itikaf dari Ustaz. Kalau tadi sudah Ustaz jelaskan seperti apa di memasuki the prime time atau 10 terakhir ini kita banyak lalai dengan hal-hal duniawi atau kesibukan-kesibukan yang lainnya sebenarnya tidak berpengaruh besar kepada akhirat kita. Nah, untuk itikaf ini sendiri Ustaz mungkin perlu kita beritahukan kembali kepada seluruh kaum muslimin khususnya bagi kita juga. Sebenarnya syarat dan ketentuannya itu seperti apa Ustaz? Karena ada yang menghubung-hubungkan atau membenarkan juga bahwa syariat ini atau itikaf ini itu sesuai dengan amalan Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul ketika di Gua Hira Ustaz, yang bertahanus atau apa seperti apa Ustaz? Ini dihubungkan, jadi mereka buat sendiri aturan itikafnya tidak seperti yang dicontohkan Nabi. Ini seperti apa Ustaz? Ya kalau untuk bilang mereka buat sendiri berarti bukan sunnah Nabi. Ya kalau buatan sendiri kan bukan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Baik. Sebab memang ada perbicaraan antara ulama apakah amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW sebelum beliau diangkat jadi Rasul diikuti atau tidak. Nah, ada yang mengatakan diikuti. Tapi yang sahih adalah diikuti bila amalan ini masih diteruskan oleh beliau. Diteruskan setelah diangkat jadi Rasul. Sebab tasyri' itu baru dimulai sejak Nabi diangkat jadi Rasul. Ya, kalau Nabi SAW misalnya di masa sebelum diangkat jadi Rasul, beliau suka berbuat kebaikan, dan itu dilanjutkan setelah beliau diangkat jadi Rasul, kita ikuti. Dan kalau tidak, berarti itu sudah tidak berlaku lagi. Jangankan perbuatan beliau yang belum jadi Rasul, perbuatan para Nabi dan Rasul sebelum Nabi kita juga sudah dinasakh. Ya, misalnya apa yang dibawa dulu oleh Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi-Nabi lain alaihi wassalatu wassalam. Ya, setelah datang Nabi kita, diangkat dari Rasul, itu sudah nasakh semuanya. Makanya, ya, itu amalan Rasul ya. Apalagi amalan seseorang yang belum menjadi Rasul. Yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi kan lama menyunahkan itikaf. Puasa kan disunahkan di tahun kedua Hijriah. Dan beliau sudah menyunahkan itikaf sejak awal-awal lagi. Dan ini sabit bil ijma'. Kemudian definisi itikaf yang disebutkan oleh para ulama, yaitu luzumul muslim al-mumayyiz al-masjid min ajli ta'at. Jadi itikaf itu di masjid, bukan di gua. Kalau gua itu namanya tahannu. Nah, masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti akan ada di syarat-syaratnya bahwasanya Nabi itu itikafnya di masjid dan Masjid Nabawi waktu itu. Soal besar kecil masjid kan tidak pengaruh. Yang penting dia masjid. Dan oleh sebab itu maka melakukan itikaf di selain masjid secara ijma' ulama mengatakan tidak sah.
Cuman masalahnya sekarang di negeri kita kan ada nama surau, ada nama musalla, ada nama masjid. Nah, apakah ini istilah syar'i, fiqhi, atau istilah kita saja? Sebab dalam istilah fikih itu yang diketahui dulu adalah masjid, kemudian masjid jami'. Sedangkan musalla itu adalah tempat sholat orang Idul Fitri atau Idul Adha di lapangan. Itu musalla namanya. Kalau kita kan enggak, yang belum naik status jadi masjid, musalla namanya. Iya kan? Tak ada Jumatan. Iya. Yang tak bakal naik status surau kan? Surau itu selama. Nah, sebenarnya mana yang masjid? Masjid itu adalah yang di dalamnya didirikan sholat berjamaah rutin setiap hari 5 waktu. 5 waktu. Kemudian ulama menyebutkan lagi, dia mesti ada Jumat di situ. Sebab apa? Sebab kalau orang etikaf, dia tidak gugur Jumat daripadanya. Tidak gugur sholat Jumat. Nah, kalau dia etikaf di masjid yang tak Jumatnya, otomatis cuma dia tinggalkan tempat etikafnya. Batal etikaf. Oleh sebab itu maka ulama mensyaratkan masjid tempat etikaf itu masjid jami'. Yaitu masjid yang ada etikaf di dalamnya. Ada yang masjid ada sholat Jumat di dalamnya. Supaya tidak mengharuskan orang yang mu'takif ini keluar dan pergi meninggalkan tempat dia etikaf. Makanya etikaf di surau kan tidak ada Jumatnya. Berarti tidak etikaf syar'i. Nah, etikaf syar'i itu adalah di masjid yang ada Jumatannya. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz. Berarti tadi salah satu syaratnya yang diutamakan memang itikaf itu di masjid, saya bukan di selain masjid ataupun masjid yang memang tidak ada Jumatannya. Iya, apalagi di gua. Nah, apalagi di gua. Yang menghubung-hubungkan karena memang selama Nabi sepanjang itu Nabi SAW tidak ada yang namanya itikaf kecuali di masjid. Dan tidak ada pula sahabat waktu itu yang minta izin ke Nabi, ya Rasulullah, saya nak coba pula gimana rasanya beribadah di gua Hira. Nah, tidak ada. Yang kita ketahui tidak ada mereka ingin merasakan sensasi beribadah 10 malam terakhir di gua Hira. Itu tandanya tidak ada hal-hal yang istimewa setelah Islam di dalamnya. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz. Kemudian apakah prosesi itikaf yang 10 malam terakhir ini kita memang harus full di masjid, ataukah boleh kita keluar selang waktu memang itu keperluan yang mendesak atau kebutuhan? Kemudian apakah seperti yang Ustaz sampaikan tadi bahwa salah satu yang diinginkan Nabi ketika melakukan itikaf adalah mencari malam Lailatul Qadar, Ustaz. Nah, apakah ini bisa jaminan Ustaz, kalau kita misalnya full itikaf itu akan bisa ketemu dengan malam Lailatul Qadar? Baik, barakallahu fiik. Pertama, ulama ijma' yang namanya itikaf secara hukum fikih hukumnya sunat, tidak wajib. Kemudian balik lagi qiyamul Ramadan juga hukumnya sunat. Mencari Lailatul Qadar hukumnya sunat. Kemudian baca Al-Quran, zikir, doa dan selainnya juga sunat. Ini pertama yang harus kita pahami. Apa sebab? Karena kita ketika dihadapkan dengan beberapa hal yang kedua-duanya maslahat, kepentingan. Sekarang kan kepentingan saya etikaf. Sah? Nah. Coba di satu sisi, saya harus punya kewajiban yang tidak bisa saya tinggalkan. Nah, di mana yang didahulukan? Kewajiban saya. Idza ta'aradat maslahatan. Yang pertama, idza ta'arada al-wajib ma'al mandub. Itu tidak ada khilafnya, yang kita ketahui bahwa yang wajib mesti didahulukan. Nah. Cuman kan wajib ini kan ada bertingkat pula. Ada wajib faid. Ada yang kewajiban yang kalau tidak dikerjakan sekarang tidak bisa diganti. Okay. Dan ada kewajiban yang bila tidak dilaksanakan sekarang bisa diganti dengan masa yang lain. Nah, yang seperti ini mungkin kita dahulukan ini.
Terus ya. Nah, tapi misalnya bertemu nanti orang yang nak mengqadha puasa di bulan Syawal. Nah. Kalau dia qadha puasanya, kemungkinan dia tidak bisa puasa sunat. Nah, apakah dia dahulukan yang qadha? Bukan wajib itu. Kan wajib. Lalu dia dahulukan yang wajib ini sehingga tidak bisa puasa sunat. Karena sunat Syawal namanya saja pula sunat di bulan Syawal. Nah, sedangkan qadha ini waktunya panjang. Mustadrak. Nah. Artinya maslahah mustadrakah. Bisa diganti di luar bulan Syawal. Maka di sini para sebagian ulama mengatakan tidak mesti dibayar dulu yang wajib. Kalau seandainya dengan membayar yang wajib itu hilang yang sunat yang terbatas ini. Karena Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya beliau karena ia mengurus Nabi alaihi salatu wassalam sampai-sampai qadha puasa Ramadannya baru dibayar di bulan Sya'ban. Baru dibayarnya bulan Sya'ban. Ya. Kalau kita lihat kebiasaan para al-muslimin wal muslimat di kalangan sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, mereka tak akan menyia-nyiakan pula itu. Apalagi di bawah pengawasan Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti boleh melamatkan qadha puasa. Dan apakah di sepanjang tahun itu, kan tadi di bulan Sya'ban baru dia qadha. Tidak ada puasa sunat sama sekali. Tidak mungkin juga tidak puasa sunat sama sekali. Karena Nabi menganjurkan puasa minimal 3 kali dalam sebulan. Na'asyulkir. Ala kulli hal, ini khilaf di antara para ulama. Nah, kalau seandainya sekarang kan kita dudukkan hukum i'tikaf sunat. Nah, sekarang antum sebagai seseorang yang punya kewajiban yang melekat pada diri kita, tidak bisa digantikan orang lain. Misalnya pegawai bekerja, diminta cuti tidak diberikan, dan dia gajinya kan jalan, maka dia punya kewajiban untuk untuk hadir. Sehingga tidak mungkin dia i'tikaf kecuali ada izin WFI, work from i'tikaf, atau ada istilah seperti itu. Ya, kalau dibolehkan. Tapi kan dia akan menghabiskan waktu dia. Yang tujuan i'tikaf sendiri adalah tafarruq lil ibadah. Untuk zikir, doa dan sebagainya. Tidak bisa dia laksanakan. Maka yang seperti ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka dia dahulukan yang wajib dulu. Atau ada orang yang bertugas, para aparat keamanan atau para tentara yang berjaga di perbatasan, yang tidak memungkinnya dia i'tikaf. Ini kewajiban dia. Mudah-mudahan Allah SWT dengan niatnya yang baik Allah berikan. Ya, kalau bukan karena tugas, dia biasa melakukannya. Misalnya antum dulu ketika jadi mahasiswa misalnya, selalu i'tikaf di bulan Ramadan. Tapi setelah jadi pegawai misalnya, bertugas, tidak bisa antum lakukan. Atau karena hal-hal lain yang menghalangi. Mudah-mudahan apa yang biasa menjadi kebiasaan kita itu Allah berikan. Karena kalau seandainya tidak ada halangan ini, kita ikut. Dan seterusnya. Atau orang pergi umroh sekarang di bulan Ramadan. Ya, otomatis yang umrah ya pada umumnya i'tikaf ya. Tapi yang berangkatnya mungkin di pertengahan 10 malam terakhir misalnya, berangkat tanggal 25 Ramadan. Kadang-kadang mungkin ada yang seperti itu. Jadi kan hari-hari keberangkatan kan dia ada i'tikaf. Nah, tidak mungkin dia i'tikaf. Nanti umrohnya online pula nanti. Jadi tidak bisa. Jadi pertama disepakati bahwasanya i'tikaf itu hukumnya adalah sunat dan muakkad. Nah, apakah tidak mungkin dia mendapatkan Lailatul Qadar misalnya? Ya wallahu alam, Allah SWT tidak mengkhususkannya dengan di masjid. Walaupun yang paling dianjurkan itu adalah
yang bekerja, yang melakukan amal di masjid seperti contoh Nabi Alaihissalam. Tapi bagaimana dengan orang berjihad misalnya, atau berjaga di perbatasan, dan di malam itu dia hidupkan malamnya dengan zikir, dengan sholat, dengan zikrullah dan sebagainya. Apakah tidak dapat? Yang seperti yang saya ketahui tidak ada dalil yang mengatakan, atau saya tidak tahu dalil yang menafikan itu. Nah, tetapi si afdal karena ini yang dilakukan baginda Nabi Alaihissalam adalah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana yang kalau tadi alasannya karena ada yang itikaf ini sunnah, Ustaz, kemudian ada kewajiban-kewajiban mesti dijalankan dan lebih didahulukan itu. Bagaimana dengan orang yang bertahun-tahun mungkin tidak pernah itikaf, kemudian suatu ketika ada kesempatan setelah berumah tangga mungkin, Ustaz, jadi minta izin kepada keluarga untuk bisa itikaf. Kebetulan baru punya momongan, Ustaz. Jadi khawatir tanggung jawab ini tidak bisa dipikul sendiri oleh istri dan tidak bisa itikaf, Ustaz. Ini memilihnya seperti apa, Ustaz? Nah. Ini jangan-jangan itikaf untuk menghindar untuk mengurus anak, Ustaz. Kalau mana tahu karena dapat anak kan, ini daripada setiap hari ngurus si kecil dan sebagainya, gantian ronda malam, mending itikaf. Anaknya rewel pula, setiap malam pasti bangun dan sebagainya. Kalau itu tujuannya, ya kita katakan enggak lah. Justru di saat ketika sang istri tidak memiliki orang yang bantu sama sekali, kecuali kita siapkan orang yang membantunya, membantunya. Dulu sebelumnya tidak pernah itikaf, pas dapat omongan langsung minta itikaf. Nah, ini dicurigai nanti kita. Nah, dicurigai nanti. Allah musta'an. Kita lanjut ke berikutnya, Ustaz. Sebenarnya apakah ada keterangan dari Rasulullah SAW untuk poin Lailatul Qadar ini, Ustaz? Katanya terjadi itu di malam-malam ganjil, Ustaz. Tapi dari keterangan syariat bahwa 10 terakhir itu semuanya waktu-waktu yang sangat utama, Ustaz. Apakah orang yang mengincar di malam-malam ganjil saja itu akan bisa beroleh malam Lailatul Qadar itu, seperti yang keterangan bahwa di malam itu katanya di malam dititik beratkan di malam ke-27, Ustaz, karena ada ritual juga dari sebagian besar masyarakat kita yang menghidupkan cahaya atau lilin di rumahnya, katanya ada arwah-arwah yang akan datang di malam itu. Kemudian ada juga yang menghidupkan malam itu dengan bahwa pada malam 27 itu nanti akan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan melihat pohon-pohon sujud, kemudian tenang sekali suasananya. Apakah memang seperti itu gambarannya atau memang seperti apa ini, Ustaz? Barakallahu fik. Malam Lailatul Qadar ya didapatkan oleh orang-orang yang menghidupkannya. Dan siapa yang menghidupkannya setiap malam, Asyur Awakhir setiap malam, bukan hanya nunggu malam ganjil saja. Nah, walaupun malam ganjil lebih diutamakan, insya Allah pasti dapat. Yang kedua tadi sudah kita katakan, apalagi tahun ini terjadi ikhtilaf syadid. Jadi antum harus menghidupkan setiap malam. Mulai malam ini. Mulai malam ini. Kalau antum ragu, tapi kalau tidak, berarti mulai nanti pada malam lusa. Karena yang sesuai SOP memang seperti itu, malam lusa. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nah, bulan Lailatul Qadar ini Nabi suruh kita. Pertama beliau sendiri kan yataharra Lailatul Qadar. Beliau sendiri yang mencari. Itulah dia etika. Kemudian Nabi SAW tunjuk kepada kita bahwasanya annaha fi layalil witr, bahwa itu terjadi pada malam-malam ganjil. Dan lain mengatakan, Nabi SAW mengatakan iltamisuha bi tis'atin tabqa aw sab'atin tabqa aw khamsin tabqa aw thalathin tabqa. Cari di 9 malam terakhir, atau 7 malam terakhir, atau 5 malam terakhir, atau 3 malam terakhir, atau 1 malam terakhir. Artinya semuanya malam ganjil. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya yang paling diharapkan adalah malam 27. Nah, dengan paling diharapkan yang malam 27 karena ada beberapa sahabat yang bermimpi dan Nabi juga sendiri melihat Lailatul Qadar itu pada malam 27. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah.
Apakah harus kita melakukan ritual-ritual tertentu? Dulu namanya malam sajadah, namanya di kampung kami dulu tuh. Entah kenapa pula malam sajadah namanya. Jadi sehingga dibuat palito-palito, lampu-lampu togo dibuat dari bambu. Kayaknya sekarang dihidupkan lagi sebagai kearifan lokal kan, untuk tingkat apa? Ini disebut dengan palito sajadah atau lampu sajadah. Entah kenapa. Mungkin dari sujud tadi mungkin. Nah, jadi supaya pohon-pohon itu nampak sujudnya barangkali. Ini semuanya bahwa ada yang katanya di malam itu dia pergi ke sungai, gantung kainnya, rupanya setelah itu pohonnya naik lagi. Awalnya pohon tumbang kan, habis itu tak naik lagi. Ini kan kisah-kisah perawinya Majahil yang tidak kita tahu siapa perawinya. Saya pernah nanya ke ke orang tua, siapa perawinya? Gitulah sudah dikenal macam legenda gitu kan. Atau misalnya mereka dulu memasukkan air, taruh air di baskom, lalu kalau dia tidur diletakkan tangannya apa itu. Habis itu kalau beku nanti batal, berarti malam Lailatul Qadar tuh. Segera bangun berdoa waktu itu. Nabi tidak seperti itu dia. Nabi SAW ahyal laila kullah, dengan ibadah hidupkan. Jangan tiduran gitu. Setelah buku baru, kemudian kalau udah tertidur tak terasa bukunya itu. Nah, tak terasa bukunya. Dan sebagainya. Ada beberapa tanda yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah jami'an, di antaranya adalah ada yang marfu, riwayatkan marfu dari Nabi, ada yang mauquf, dan ada yang marfu dari sebagian ulama. Di antaranya saya ingat sekarang adalah pertama, malamnya tenang. Malam Lailatul Qadar itu tenang. Mungkin karena banyaknya malaikat yang turun. Tanazzalul malaika. Yang kedua, malam itu atau paginya sinar mentari itu tidak kurang cerah. Itu karena aja juga mengatakan bahwa banyaknya malaikat yang pada naik sehingga menghalangi sinar matahari. Ada lagi yang mengatakan bahwa kadang suasana tadi tenangnya dan cahaya terang dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ini yang disebutkan. Tapi intinya siapa yang mencarinya di 10 malam terakhir, dan kalau dia hidupkan setiap malamnya, insya Allah dia harapkan akan mendapatkannya. Wallahu a'lam. Jadi tidak ada ritual yang mengatakan bahwa 27 itu nanti arwahnya akan datang ini Ustaz ya, ke rumah. Tapi Ustaz, apakah kita ke persoalan itikaf lagi Ustaz? Apakah itikaf ini kita tahu di 10 terakhir barangkali banyak masjid-masjid khususnya di Kota Pekanbaru ini mungkin membuat program-program itikaf untuk masjidnya itu memungut biaya dari para peserta yang ingin itikaf di masjid. Ustaz, apakah ini dibolehkan atau kita langsung saja ke masjid itu untuk itikaf? Dan ada juga yang mengatakan bahwa itikaf itu tidak harus di 10 terakhir atau masanya full dari 1 sampai 10 terakhir itu, tapi satu malam di mana beliau sempat aja Ustaz. Mungkin malam ke-27 atau malam ke-21 sempat itikaf selama 1 malam, kemudian besoknya libur, besoknya lagi masuk lagi untuk itikaf, atau seperti apa Ustaz? Nah. Baik, barakallahu fik. Pertama memungut bayaran. Bayaran barangkali untuk persiapan, untuk bukanya, atau sebagai sahurnya. Insya Allah wallahu a'lam ini tidak ada masalah. Ya, justru memudahkan orang yang itikaf. Alhamdulillah. Untung ada yang mau. Untung ada yang mau menyiapkan untuk kita. Kalau tidak siapkan sendiri. Patut disyukuri. Patut disyukuri. Tapi kalau seandainya itu menjadi syarat misalnya, saya kira tidak ada yang mensyaratkan. Pokoknya di masjid ini kalau itikaf mesti bayar, tidak ada. Yang saya ketahui tidak ada itu. Tapi kalau maksudnya kalau nak ikut makan dengan kita nanti bayar. Cuman masalahnya kan kalau ada sebagian bayar, sebagian tidak. Nanti ketika dia tidak ada makanan, dia terpaksa ngambil bagian orang. Nah, dan ini kan masuk tufaili kita, yaitu hadir di undangan yang kita tidak diundang di situ. Apalagi orang bayar masalahnya.
takut nanti tidak halal yang kita makan. Baik. Kalau seandainya antum kena etikaf dan di situ ada ini disiapkan dan harus bayar untuk itu, kalau misalnya takut nanti mungkin yang ngantar makanan berhalangan, warga kita tidak sempat ngantar, mungkin lebih bagus ikut dengan jemaah yang lain saja, supaya nanti kita tidak ragu makan sesuatu yang tidak dihalalkan untuk kita. Yang kedua, ada masjid-masjid yang memang Masya Allah, yang Allah berikan kelebihan kepada para pengurusnya atau para pembangunnya, yang bukan bayar, tapi mereka justru yang menyiapkan secara gratis. Dan itu subhanallah, semoga Allah memberkahi. Ini justru orang yang ingin mendapatkan pahala banyak sekali. Mungkin dia dapat pahala 1000 orang puasa, 1.000.000 orang puasa, 10.000 orang puasa. Bayangkan kalau dia bukakan setiap hari, siapkan perbukaan dan sahur. Dan bil munasabah, kan kita selalu bahasa hadisnya kan man fattara sa'iman, menyiapkan perbukaan orang yang puasa. Para ulama sebagian menyebutkan bukan hanya buka, sahur juga masuk karena membantu orang puasa. Man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan orang pergi berperang sama dengan orang yang berperang pahalanya. Sekarang menyiapkan sahur untuk orang yang akan berpuasa sama dengan ikut berpuasa. Makanya perkataan Nabi SAW, man fattara sa'iman yakhruj alal ghalib. Artinya ghalibnya orang ini perlu disiapkan makanan ketika berbuka. Makanya dapat pahala seperti orang ini. Padahal masuk bahkan makanan yang disiapkan ketika sholat tarawih. Mana tahu kan di sela-sela saat tarawih ada yang menyiapkan makanan ringan, kue-kue, bahkan mungkin sate juga mungkin ada. Disiapkan untuk itu. Ini masuk dalam bagian man fattara sa'iman insyaallah taala. Nah, jadi yang satu malam tadi saya bakal terhitung itikaf ini seperti apa? Nah, itikaf satu malam. Pertama, ulama menyebutkan ada itikaf kulli, sifatnya lengkap dari malam 21 sampai malam Idul Fitri atau sampai malam Idul Fitri. Ma'asyar kiram dirahmati Allah, ini lengkap. Ada yang juz'i. Juz'i ini ada dua lagi. Ada yang sebagian dari waktu siang atau malam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Ada yang memang dari pagi sampai terbenam matahari, sehari, atau dari terbenam matahari sampai terbit selesai salat subuh, atau mungkin juga syuruk dia. Ini juga dinamakan i'tikaf. Oleh sebab itu ada yang lengkap, ada yang juz'i. Nah, sebagian mengatakan baru dikatakan i'tikaf bila selesai 1 hari atau 1 malam penuh. Adapun i'tikaf ya setelah tarawih baru datang, nanti menjelang sahur pergi lagi, ini tidak sebut dengan i'tikaf istilahi syar'i, tidak sebut dengan i'tikaf secara syariat, tapi namanya luzumul masjid. Karena apa? Karena dalam hadis-hadis tentang i'tikaf itu disebutkan adalah i'tikaf lailah atau i'tikaf yaum, yaitu i'tikaf semalam atau i'tikaf sehari. Jadi mereka menyebutkan aqallul i'tikaf itu adalah sehari penuh atau semalam penuh. Yang kurang daripada itu tidak disebut i'tikaf secara istilah syar'i. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Nah, apakah berpahala? Itu tetap. Nah, insyaallah antum masuk ke rumah Allah, ya, menjadi tamu Allah, diisi dengan zikrullah, salat, sunat, salat wajib, dan sebagainya. Atau mungkin juga antum memberikan ilmu. Kalau antum ustaz misalnya, ada pahalanya insyaallah. Apalagi kalau sampai di situ bagi-bagi sedekah pula pada orang i'tikaf kan. Nah, apalagi sampai ke pengurus masjid, saya mungkin karena tidak bisa i'tikaf karena ini dan itu. Cuman saya ingin dapat pahala orang-orang i'tikaf ini. Pokoknya sahur mereka, buka mereka selama i'tikaf saya tanggung sendiri. Kan ada orang diberikan Allah kelebihan itu. Tanggung sendiri. Masya Allah, tabarakallah.
Datang yang lain lagi, oh udah ada yang nanggung. Misalnya, enggak, saya tambahkan lauknya supaya mereka lebih bersemangat dan semangat. Bukan semangat tidur ya, semangat beribadah. beribadah. Allah musta'an. Ustaz. Mengenai itikaf ini lagi Ustaz, apakah itikaf ini memang kita lebih mengenal itikaf ini di 10 terakhir Ramadan Ustaz, di prime time ini. Apakah itikaf ini memang bisa dilakukan di selain Ramadan atau secara umum itikaf boleh dilakukan. Nabi pernah itikaf dia 10 malam pertama, 10 malam kedua, 10 malam terakhir. Pernah dilakukan Nabi SAW. Akhirnya di akhir-akhirnya dia sabit alal ashr awakhir. Karena sudah diberitahukan oleh Allah melalui Jibril bahwa Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Kalau di luar Ramadan Ustaz, dibolehkan itikaf atau seperti apa Ustaz? Sebentar. Nah, jadi Nabi SAW di tahun terakhir beliau hidup, beliau itikaf 20 hari. Dari malam 11 sampai malam terakhir Ramadan itikafnya. Nah, adapun apa tadi pertanyaannya? Di luar Ramadan. Sebagian ulama mensyaratkan puasa bagi orang yang itikaf. Itikaf itu hanya di bulan puasa saja. Nah. Ya. Kalau tidak puasa berarti tidak itikaf. Berarti kalau di luar Ramadan tidak ada itikaf. Nah, wallahu alam, sebagian mengatakan tidak. Sebab pernah ada orang yang mengatakan, atau Umar atau selainnya menanyakan Nabi SAW, saya bernazar ya Rasulullah, bila Allah bukakan Mekah kepadamu, artinya Fatu Mekah, menang Nabi SAW, saya itikaf di Baitul Maqdis semalam. Kata Nabi SAW, itikaflah di Masjidil Haram. Lalu dia bilang, ya Rasulullah di Baitul Maqdis katanya. Kata Rasulullah, itikaf hahuna, itikaf di Masjidil Haram. Tetap dia juga bilang Baitul Maqdis. Izan, kalau gitu serah kamu. Nabi arahkan ke yang lebih afdal. Di Masjidil Aqsa 500 kali, Masjidil Haram 100.000 kali. Kemudian lebih dekat. Tapi dia tetap bilang di masjid. Nah di situ wallahu alam tidak disebutkan itikaf di bulan Ramadan dan bulan puasa. Maka wallahu alam, maka itikaf juga dibolehkan di selain bulan Ramadan. Walaupun di bulan Ramadan lebih dikuatkan. Wallahu alam. Masya Allah Ustaz. Sudah lebih kurang hampir 1 jam Ustaz kita berbincang mengenai pada prime time atau waktu yang utama, khususnya permasalahan itikaf dan juga Lailatul Qadar Ustaz. Mungkin terakhir yang ingin kita dengarkan dari Ustaz sebagai haran atau nasihat juga Ustaz, jika 10 terakhir ini kita memang maksimalkan dengan itikaf dan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah itikaf ini, apakah ada jaminan kita bisa bertemu Lailatul Qadar? Kemudian apakah kita akan dijamin juga saldo dosa kita akan 0 seperti kata Ustaz kita, bahwa akan mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi ini Ustaz. Kemudian bagaimana untuk menyemangati kita semua agar tidak ghaflah tadi Ustaz? Nah, fadhal Ustaz. Tabarakallahu fik. Sebelumnya untuk itikaf itu kan ada syarat-syaratnya. Ada rukunnya. Dan tentu ini harus diutamakan. Berarti orang harus dengan ilmu. Itikaf dengan ilmu, karena ada bahasanya iman wahtisaban. Bagaimana iman dan bagaimana ihtisabnya harus ada. Harus ketahui itu. Maka para ulama menyebutkan bahwa itikaf itu tidak sah kecuali dengan 6 atau 5 syarat. Yang pertama adalah niat. Niat antum itikaf apa? Karena niat itu bunyinya mudah. Karena ada niat, kadang wallahu alam, kadang karena teman ikut, saya ikut pula. Misalnya, lupa dia lillahi ta'ala untuk melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, itikaf itu tidak sah kecuali dari seorang muslim yang mumayyiz. Seorang muslim yang mumayyiz. Tapi boleh enggak anak-anak ikut itikaf? Boleh saja. Asal aman, tidak mengganggu, insyaallah, karena termasuk waktu membiasakan. Kan banyak juga bawa anaknya tidur di masjid untuk menjinakkan dengan masjid. Yang ketiga kita sebutkan tadi itikaf mesti di masjid.
Jadi bukan di selain masjid. Dan masjid yang dimaksud adalah masjid yang ada seperti pada yang keempat, masjid yang didirikan padanya sholat jamaah, sholat jamaah dan juga sholat Jumat, atau masjid jami'. Karena kalau seandainya tidak, jamaah kan wajib baginya, apalagi Jumat. Jamaah kan wajib bagi apalagi Jumat. Kemudian yang kelima adalah suci dari hadas besar. Suci dari hadas besar. Nah, bila seseorang berhadas besar, segera dia harus mandi, karena seseorang yang berhadas besar tidak boleh berdiam di masjid. Ya, tidak boleh diam di masjid. Makanya dilarang wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masjid. Jangan kamu dekati istri-istrimu itu padahal kamu dalam keadaan si etikaf di masjid. Oleh sebab itu juga orang haid, orang nifas tidak boleh etikaf. Nah, kemudian itu yang kelima. Adapun syarat puasa itu mukhtalafun fi. Ada yang mengatakan mesti puasa, ada yang mengatakan tidak. Tapi wallahu alam itu tidak syarat etikaf. Nah, bagaimana caranya kita supaya betul-betul mendapatkan, atau yang tu bilang tadi, dengan waktu yang semalam ini, ya betul-betul kita mendapatkan saldo dosa itu 0 gitu. Ya, artinya diputihkan dan tidak disebut-sebut lagi. Kalau bisa selepas itu kita mati kan. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Syaratnya itu saja, iman wa ihtisab. Iman, syarat iman itu kan adalah mengikuti siapa? Ya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab amalan itu ada syarat sahnya, ada syarat diterimanya. Syarat sahnya itu yang tersebutkan. Syarat diterimanya ini jauh juga lebih penting daripada ini. Di syarat sah tadi, syarat sah lalu tidak diterima secara administratif, kita sah, tes lulus tapi tidak terima, ada maniknya. Kalau dulu misalnya di zaman dulu kalau masuk PNS misalnya, mana tahu tidak terbuka waktu itu misalnya, ternyata anak keturunan PKI misalnya, dulu kan tidak boleh kan? Ya. Jadi setelah tes lulus ternyata ada hal yang menghalangi, ya juga tidak. Mungkin juga ada amal ini, bila seandainya tidak lengkap syarat diterimanya, jadi amal yang sia-sia. Bisa saja kita harapnya saldo dosa kosong, bisa nambah dosa, naudzubillah. Makanya pelajari dengan ilmu ya apa yang Allah inginkan, karena niat ikhlas itu seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, juga menukil dari ulama lain. Pertama, niat itu, bagaimana supaya niat itu ikhlas? Satu, meniatkan amalan ini karena Allah. Yang kedua, meniatkannya hanya karena Allah. Atau karena Allah, kemudian hanya karena Allah, tidak masuk yang lain. Yang ketiga adalah meniatkan melakukan amal ini, melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah itu ada dalam Al-Qur'annya, ada dalam hadis Nabi SAW. Berarti jangan laksanakan kecuali yang diperintahkannya. Dan yang ketiga, yang keempat, melaksanakannya hanya mengharap pahala dari Allah. Berarti bukan karena mendapatkan sesuatu dari selain Allah SWT, hanya karena Allah. Imanan wa ihtisaban. Pada tiga yang pertama iman, yang keempat itu ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah SWT. Nah, bila ini dapatlah kita ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Oleh sebab itu juga kita mesti bersemangat untuk mencari ilmu tentang 10 malam terakhir ini. Karena ibaratnya pergi bertempur, itu kan adalah senjata kita, strategi kita. Gimana tuh bertempur nak menang? Tidak punya strategi, tidak punya senjata, tidak punya kiat, tidak punya pengetahuan, tidak pernah pula latihan. Gimana nak menang? Nah, oleh sebab itu
kecuali antum masuk di tim yang kuat ya. Makanya perlu teman-teman yang soleh di sini. Timnya tim yang kuat gitu. Kita mungkin jadi pencukup bilangan aja, tapi tidak rugi bersama orang-orang yang soleh insyaallah taala. Wallahu taala. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk nasihat dan juga arahnya, dan bincang-bincang kita untuk kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan kita bisa sempurnakan 10 malam terakhir atau the prime time bisa kita raih di Ramadan tahun ini, karena kita belum ada jaminan Ustaz akan bertemu lagi di Ramadan tahun berikutnya insyaallah. Jazakallah khair Ustaz untuk ilmunya dan bincang-bincangnya. Semoga Allah selalu menjaga antum Ustaz, dan mudah-mudahan juga apa yang sudah kita bahas bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya yang menyimak kita di kesempatan pagi hari ini. Afwan untuk semua salah kata dan gila bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.